produk kita yaitu tentang ferric Nah, ini kita juga kembali tenang, tidur nyaman, lambung aman. Jadi ini konsep dari ferric Ini masalah nyata di Indonesia ini adalah kita mengetahui bahwa mengalami peningkatan pada gangguan kesehatan berbasis gaya hidup. Jadi gaya hidup kita itu yang menguras pikiran, sehingga jadi kecemasan. Jadi kita terlalu berpikir. Jadi overthinking itu menyebabkan kita susah tidur. Kenapa saya susah tidur? Ya karena kita berpikiran apa yang kita kerjakan siang hari itu kebawa sampai malam tuh. Jadi tidurnya sekalian masih berpikir, jadi tidurnya nggak nyenyak. Nah, sehingga overthinking itu menyebabkan stres muncul kecemasan kemudian jadi gangguan lambung ya. Kalau kita stres itu nanti HPA itu kalau di bahan kimia itu tadi Pak Sutrisno juga lihat dari HPA itu nanti akan meningkat ya, nanti akan menyebabkan gangguan pada lambung. Nah, gangguan lambung ini yang menyebabkan stres. Jadi orang-orang yang stres itu biasanya orang-orang yang kena MAH itu mesti dipertanyakan. Berarti pikirannya dia terlalu kuat mikir. Nah, jadi ketidakseimbangan antara kuat pikir itu menyebabkan lambungnya bermasalah. Nah, itu peningkatannya cukup signifikan. Indonesia itu mencapai 68,7 itu adalah faktor psikologisnya juga stres itu tinggi. Jadi lebih dari separuh Indonesia itu overthinking. Itu realnya. Nah, di sisi lain kalau sudah muncul overthinking itu kan lambung merasa muncul GERD. Nah, GERD ini yang paling repot. GERD ini kesannya itu bisa menyebabkan mati mendadak. Kesannya karena serangan jantung. Padahal bukan serangan jantung, tapi asam lambungnya yang naik, ya yang luar biasa. Itu menyebabkan mendesak kepada sesak. Jadi kemudian jantungnya nggak bergerak. Kemudian itu yang menyebabkan kayak heart attack. Baru heart attack sebenarnya. Tapi adalah asam lambungnya yang luar biasa peningkatannya. Itu menyebabkan GERD. Nah, ini yang cukup yang kita harus antisipasi ya. Jadi makanya kemudian kita berpikir bagaimana kita mencoba untuk meramu obat-obat yang bisa difungsikan untuk itu. Berikutnya, nah kemudian selain dari overthinking itu karena kecemasan tinggi itu ya pasti hipertensi muncul. Jadi hubungannya itu kalau HPA tadi naik, HPA tadi meningkat di dalam tubuh ya. Kalau HPA itu disebut dengan hypothalamus pituitary adrenal, itu senyawa yang dihasilkan oleh otak kita karena kita terlalu tinggi memikir. Nah, di tulang belakang hypothalamus belakang sini nanti itu yang memproduksi HPA. Nah, itu nanti sinyal itu nanti kirim ke lambung. Nah, nanti GABA-nya ketekan, kemudian ada enos, namanya enos itu juga nanti akan turun. Nah, kemudian apa? Terjadi penyempitan pada pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah kemudian juga hipertensi. Jadi kita yang terlalu tinggi pikirnya, nggak santai ya, itu hipertensi akan menyebabkan itu ketika terjadi. Biasanya orang yang lambung bermasalah, biasanya ya hipertensi. Ini korelasi sedemikian rupa. Nah, itu korelasi yang sedemikian rupa antara lambung sama hipertensi itu ya tinggi. Kemudian hipertensi itu kemudian terus stroke, ya. Jadi hubungan antara hipertensi dengan stroke itu sangat erat. Lebih dari kalau di dalam penelitian signifikan hubungan antara hipertensi dengan stroke itu. Jadi tidak ada kejadian stroke itu yang tiba-tiba saja terjadi karena bukan tidak diiringi dengan hipertensi. Nah, itu. Nah, ini data-datanya. Berikutnya, kemudian insomnia. Kalau kita overthinking tadi tentu insomnia. Jadi itu berhubungan, jadi satu lingkup yang berhubungan dengan karena pertama ada siklus yang awal utamanya adalah stres yang tinggi, kemudian gaya hidup yang biasanya jauh ya. Biasanya kita kalau di bahasa kamu besar pasak daripada tiang, gitu itu ya. Jadi kemampuan kita sama gaya hidup kita nggak seimbang, balance itu nggak seimbang. Jadi kalau nggak balance ya, itu nanti stresnya tinggi, cemas, susah tidur. Nah, ini kemudian kalau kecemasan tinggi, serotonin di dalam tubuh rendah itu biasanya. Serotonin tubuh rendah, kita jadi insomnia, susah tidur, nggak nyaman, kortisol naik. Jadi itu nanti hubungannya itu. Jadi kortisol naik, serotonin turun, kemudian kita gelisah, cemas. Ini kemudian susah tidur. Jadi insomnia itu kenapa? Ya karena cemas, masih dalam tidur masih berpikir. Jadi itulah kemudian yang insomnia, susah tidur. Kalaupun bisa tidur, tidurnya itu nggak nyaman. Nah, ini insomnia. Jadi bisa tidur bisa, tapi nggak nyaman. Jadi nggak nyenyak. Ini yang perlu
kita perlu atur sistem dari otak kita dengan lambung. Kemudian peningkatan kasus diabetes di Indonesia ini sudah tinggi ya, dari tahun ke tahun. Tahun 2007 5,7, tahun 2013 6,9, naik terus. Jadi betul apa kata Dr. Setio, semakin lama semakin banyak penyakit makin bertambah, tidak berkurang. Jadi kita lihat data-data itu. Tahun 2023 11,7% penderita diabetes di Indonesia. Jadi kalau kita 270 juta, ya 11% ya hampir 30 jutanya adalah penderita diabetes. Dan sekarang itu kalau dulu penderita diabetes udah tua ya, atau sekarang udah anak-anak pun menderita diabetes sekarang karena pola hidup ya, pola hidup, gaya hidup, anak-anak pun sekarang menderita diabetes. Dan luar biasa kecepatannya. Berikutnya, nah ini kata Ibu Sina, penyakit banyak berasal dari pikiran dan penyembuhan dimulai dari ketenangan jiwa. Jadi memang harus tenang. Ya, tenang, tentu tenang. Ya, bagaimana kita lepas dari utang sebenarnya. Mudah-mudahan dengan Kingsa ini kita bisa lepas dari utang, pikiran tenang, ya kan? Kemudian kita bisa tidur nyenyak, bahagia. Nah, ini formula yang kami keluarkan ini memang salah satunya adalah salah satu formula bahagia. Jadi untuk good mood, meningkatkan mood, ini yang kita buat formula. Kita mikirkan di produk ini untuk kebahagiaan, kenyamanan, gitu kan, bahagia. Ini yang kita. Jadi lambungnya bagus. Kalau orang bahagia, lambungnya aman, stresnya rendah. Jadi itu yang konsep yang kita buat dalam penciptaan produk, kreativitas untuk membuat produk Ferrignoni ini. Berikutnya, Bim. Nah, ini integrasi ilmiah hebat untuk kesehatan sistem saraf dan pencernaan. Jadi ini kita ada Ferrignoni, dokumentasinya seperti apa. Jadi ini dasar konsep kita membuat produk Ferrignoni ini. Kemudian dukungan ilmiah Ferrignoni itu siapa saja kita udah dibayar. Perbandingan Ferrignoni dengan obat kimia apa, komposisinya, kemudian bagaimana mekanismenya, testimoninya, ini yang kita coba telah malam ini. Berikut, kita masuk ke Ferrignoni secara umum. Nah, Ferrignoni merupakan formulasi herbal yang terdiri dari mengkudu, pegagan atau centella asiatica, temulawak, gula aren. Ya. Nah, sebagai karier formulasi ini dirancang berdasarkan prinsip sinergi. Jadi kita memikirkan sinergitas antara senyawa kimia atau tumbuhan yang ada dalam tumbuhan tersebut. Jadi itu kita coba untuk kombinasikan. Nah, tujuannya apa? Untuk relasi sistem saraf dan gangguan saluran pencernaan. Jadi kalau relasi sistem saraf itu berjalan, pencernaannya akan lebih baik. Berikut. Nah, ini dokumentasi produk kita, ada TR-nya, bahwa ini sudah melalui tadi evaluasi tahap 3 kali, kemudian sebelum itu juga kita evaluasi, kita uji juga sendiri produk itu sebelum kita majukan ke Badan POM, ada halalnya. Berikut. Nah, ini penggunaan diminum 2 kali sehari, ya pagi sama sore atau pagi malam boleh, itu sekitar 2 sendok makan 1 kali minum. Nah, disarankan diminumnya sebelum makan, supaya apa? Kondisi lambung kosong itu bisa pengobatan mukosa lambung itu bisa terjadi lebih cepat, lebih baik. Manfaatnya apa? Membantu meringankan gangguan saluran pencernaan ini yang kita cantumkan di Badan POM. Tetapi penggunaannya lebih luas itu sampai diabetes, hipertensi, stroke, ya. Nanti kita terangkan lebih lanjut sama insomnia. Ini terangkan lebih lanjut. Berikut. Nah, ini dokumen ilmiah yang berhubungan dengan pengajuan untuk apa namanya, Ferrignoni untuk registrasi, dan juga ada, kalau ini yang kita munculkan ya, tapi kalau untuk kita meramu ini nggak cuma segini, banyak data-data ilmiah yang kita kumpulkan, banyak sekali, dan kita olah berapa persen ini masuk, ya, ini kita kumpulkan. Jadi ada mengkudu seperti apa, ya, kemudian temulawak, ya, fungsi tadi diterangkan oleh Pak Dr. Setio, pegagan ada dengan setikosidnya, jadi pegagan itu kandungan setikosid, kemudian kalau mengkudu itu scopoletin isinya, kemudian ya fungsinya itu kemudian ada serotonin juga, tapi yang paling banyak scopoletin untuk mengatur serotonin di situ. Kemudian temulawak, di situ ada kurkumin tadi, ya, desmethoxycurcumin, kupiknya itu kandungannya utamanya. Berikut, juga mengkudu sebagai anti apa namanya, untuk menghambat MOA atau untuk anti depresan. Jadi mengkudu itu juga anti depresan. Jadi orang cemas itu ditekan supaya nggak cemas, anti depresan ya. Kemudian juga insomnia, kalau dia udah nggak cemas tentu tidurnya nyenyak. Jadi dia menyebabkan untuk insomnia-nya bisa diatasi. Kemudian juga penurunan tekanan darah juga menyebabkan itu. Kemudian berikutnya kita bandingkan antara obat kimia dengan Ferrignoni. Obat kimia apa? Untuk lambung ya.
Yang ibu tahu dengan obat kimia yang kanan ini adalah itu H2 tersebut dengan beta blocker namanya kalau di farmasi atau di kedokteran. Obat-obat beta blocker atau antacid yang kita minum kayak kayak Proma gitu kan, itu antacid gitu ya. Nah, apa bedanya nanti? Nah, mekanisme kerja kalau ferronin ini menyeimbangkan fungsi lambung dan saraf, kita sebut dengan istilah good brain axis. Jadi keseimbangan antara pikiran sama pencernaan. Nah, ini good brain axis ini keseimbangan antara pikiran dan pencernaan. Jadi memang harus seimbang itu. Nah, di situ mekanisme kerjanya. Dia diatur berbagai akar masalahnya. Akar masalah itu adalah ketidakseimbangan antara good brain axis ini. Kalau di kimia dia apa? Dia cuma menekan aja. Kalau di senyawa kimia, dia lebih coba menekan produksi asam lambung. Jadi asam lambung yang bermasalah tinggi ditekan dengan beta blocker. Nah, kalau beta blocker ini efek sampingnya apa? Jantung efek sampingnya. Seperti itu. Jadi efek tensi naik. Ya, tensi naik. Itu efek sampingnya. Nah, efek jangka panjang mendukung regenerasi dan produksi mukosa lambung. Tadi diterangkan oleh Pak Dokter juga ya. Nah, kalau di kimia efek jangka panjang kalau buat beta blocker ini berproduksi rebound exit atau asam naik kembali. Jadi nanti ditekan nanti naik kembali lagi. Hilang dia dah naik lagi dia. Karena akar masalahnya tidak diselesaikan. Nah, keamanan penggunaan cenderung lebih aman untuk penggunaan jangka panjang. Kalau yang kimia tak tahu efek sampingnya tinggi, tidak aman. Lama-lama ya mengganggu ke ginjal ya. Dan karena mukosa bermasalah ya tentu nanti penyerapan nutrisinya juga bermasalah. Kemudian pendekatan terapi ini holistik ya. Jadi holistik, kemudian biasanya adalah lambung, kemudian kandungannya adalah senyawa antioksida, kemudian antiinflamasi di situ. Nah, kalau di kimia adalah simptomatik, dia cuma menghilangkan gejala saja. Gejala yang muncul dihilangkan. Kalau ini kita memang memiliki masalah. Efek samping minimal, tadi bilang efek samping ada apabila penggunaannya tidak tepat gitu. Nah, bisa menyebabkan mual, diare, definisi mineral. Gitu. Ketergantungan tidak menyebabkan ketergantungan. Kalau pada kimia, ketergantungan berposisi untuk ketergantungan. Demikian. Manfaat tambahan, ini sebagai antioksidan tadi sudah sampaikan, kemudian tidak memiliki, karena dia senyawa kimia murni, dia tidak punya efek lain. Kalau herbal ini, selain dari anti lambung, dia berefek mana-mana. Pokoknya sekali khasiat, katanya pertanyaan, kenapa kalau obat herbal ini khasiatnya banyak sekali? Karena komponen di dalam herbal itu banyak, kompleks. Jadi kompleks, dia tunggal. Kalau kimia tunggal, kalau di herbal banyak. Nah, ini kemudian dia menyebabkan kemudian saling mendukung di situ. Jadi efeknya ya banyak. Nah, komposisi beracun ini tadi saya sampaikan juga ada 4, mengkudu, pegagan, temulawak, dan gula aren. Berikutnya kita bahas satu mengkudu. Nah, atau Morinda setifolia atau disebut dengan noni. Nah, kemudian apa fungsinya? Kuncinya adalah untuk relaksasi dan keseimbangan tubuh. Jadi mengkudu ini mengandung scopoletin, flavonoid, dan iridoid. Ya. Kemudian apa fungsinya? Sel ini membantu menurunkan stres oksidatif. Jadi stres oksidatifnya menurunkan itu. Kemudian dia juga mengatur regulasi neurotransmitter. Jadi scopoletin ini itu mengatur produksi serotonin dan penyeimbang serotonin. Dia tidak terlalu banyak, dia produksi secukupnya. Itu bedanya. Kalau serotonin terlalu banyak itu juga, itu efek sampingnya ada juga. Jadi dia mengatur secukupnya neurotransmitter ini. Apa fungsi neuroserotonin ini? Itu dia meningkatkan ini apa namanya mood. Nah, ini serotonin yang meningkatkan mood. Kemudian nyaman, dan dia sebagai antidepresan. Jadi orang-orang kalau orang stroke itu kenapa diobati dengan kimia lama dengan herbal cepat? Karena kalau pengobatan dengan herbal begini itu dia merasa nyaman, tenang, tidurnya nyenyak. Orang kalau posisi sakit tidurnya nyenyak, nyaman, itu pengobatannya jauh lebih cepat. Jadi pengobatan dalam kondisi orang lebih nyaman, kemudian tidurnya nyenyak, dibandingkan dengan tidurnya diobati tapi tidurnya nggak nyenyak, itu beda jauh. Jadi kualitas itu kita perbaiki dengan kualitas tidurnya yang bagus, kemudian tidak depresi, sehingga pengobatan itu jauh lebih bagus. Nah, suasana hati bisa dijaga. Selain itu juga apa? Dia punya aktivitas antiinflamasi. Kemudian hal lain apa relevan membantu mengatasi keluhan seperti kecemasan dan gangguan lambung yang saling berkaitan melalui mekanisme tadi. Good brain axis, jadi keseimbangan antara pikiran dan kerja pencernaan. Jadi itu yang kemudian kita atur dalam kombinasi ferric noni ini.
Kemudian pegagan. Nah, di sini kandungannya apa? Asiatikosid dan medakosid ya. Nah, kemudian ada terpenoid. Nah, ini fungsinya tadi juga disampaikan oleh Pak Dr. Setio. Dia juga neuroprotektif, membantu meningkatkan aktivitas neurotransmitter. Kemudian antiinflamasi di lambung. Dia juga antiinflamasi, juga menurunkan kecemasan. Ya, ada karena anksiolitik. Kemudian keseimbangan saraf, dia juga memperbaiki keseimbangan saraf. Jadi kita kombinasikan. Jadi dia sinergi dia antara pegagan dan mengkudu ini sinergi. Ya kita support dia sinergi di situ. Jadi kalau tadi mengkudu lebih banyak bermain di otak, ya pegagan juga bermain di otak, juga bermain juga di lambung dia. Ya, pegagan juga mengkudu juga sama. Jadi kita kombinasikan dua-duanya bermain di otak dan di lambung pengaturan itu. Nah, dia saling kompleks sinergitasnya kita jaga di situ. Nah, efek ini berkontribusi pada stabilitas emosi. Jadi dua bahan baku ini itu menjaga emosional kita. Jadi kita nyaman ya. Kemudian tidak depresi, langsung membantu mengurangi gangguan lambung. Jadi kalau tadi berulang saya sampaikan, kalau kita nyaman, kemudian kita tidak stres ya, dan lambungnya baik ya. Nah, tapi bagaimana setelah baik itu kemudian pegagan ini juga memperbaiki mukosa usus itu, sehingga antiinflamasinya bagian situ. Jadi radang-radang yang ada di usus itu dan di lambung itu akan diperbaiki oleh pegagan ini. Berikutnya temulawak. Nah, temulawak ini mengandung tadi kurkuminoid, ya, santorizol, kemudian dia sebagai antiinflamasi, antioksidan. Apa kerjanya? Dia itu adalah sebagai penghambat jalur NF. Kita sebagai nekrosis faktor ya. Jadi nekrosis faktor ini kalau dia banyak terjadi udem inflamasi. Tapi dengan temulawak ditekan NF faktor ini, kemudian inflamasinya menjadi menurun. Nah, kemudian radang di pencernaan akan diperbaiki. Sehingga fungsinya nanti sudah. Kemudian selain itu, selain apa? Dia juga berfungsi di hati. Kurkumin ini juga bekerja di hati. Fungsi hati juga bekerja dengan baik dengan adanya kurkumin yang ada di temulawak ini. Nah, selain itu dia juga memiliki efek koleretik namanya, membantu meningkatkan produksi empedu. Nah, kalau si empedu meningkat, itu nanti apa? Pencernaan bagus. Jadi pencernaan bagus, lambungnya bagus, nyaman ya. Kemudian psikisnya tenang. Jadi pengobatan akan lebih baik. Berikut gula aren ya, terakhir itu gula aren atau palm sugar ya, tapi bukan gula Jawa, tapi memang dari pohon aren. Jadi gula aren merupakan pemanis alami yang mengandung sukrosa, kalium, magnesium, kemudian fenol. Nah, ini bedanya apa dibandingkan gula biasa? Ya. Indeks glikemik dari gula aren ini relatif rendah, jadi moderat, sehingga membantu memberikan energi secara bertahap. Jadi energi orang-orang diabetes itu tetap kalau kita kasih produk Ferinoni itu biasanya orang-orang diabetes itu kan sedikit dikasih konsumsi gula. Tapi dengan kita kasihkan gula aren ini, dia moderat lepasnya, sehingga apa? Energi orang-orang yang diabetes ini cukup stabil, karena pelepasan gula oleh gula aren ini tidak melonjak, ya. Jadi tidak ekstrim, sehingga dia cukup bertahan cukup lama. Jadi nyaman dipamakainya, tidak efektivitasnya jauh lebih baik. Kemudian juga mengandung konsumsi sehingga manfaat produk ini juga lebih baik. Kemudian dari sekian banyaknya senyawa aktif yang di dalam Ferinoni tadi ada empat herbal di situ. Itu kita ada mekanismenya. Contoh mengkudu pegagan itu sebagai neuromodulator ya. Jadi itu adalah untuk merangsang, memperbaiki sistem saraf, kemudian antiinflamasi, temulawak, kemudian gula aren tadi sudah sampaikan, kemudian sentil asetika dan morinda sebagai neuroprotektif, kemudian sebagai moderasi stres, dan sebagai mikrosirkulasi ya, memperbaiki mikrosirkulasi, dan patofisiologi stroke. Jadi dia menyebabkan perbaikan pada kondisi-kondisi orang stroke itu jauh lebih baik. Pengobatan orang stroke itu lebih baik. Kemudian pegagan dan mengkudu untuk mendukung tidur alami. Kemudian sinergi antara pegagan dan morinda juga adalah untuk stres oksidatif. Nah, juga untuk disfungsi endotelial. Jadi kalau di dalam endotelial itu ada namanya NOS ya. Nah, jadi ENOS itu adalah endotelial nitric oxide sintesis. Jadi kalau dalam kombinasi mengkudu sama pegagan itu meningkatkan ENOS. ENOS itu adalah endotelial. Endotelial itu adalah
suatu lapisan dalam pembuluh darah, ya, dalam pembuluh darah. Nah, dengan nNOS itu naik, itu pembuluh darah itu akan melebar. Jadi kalau dia pembuluh darah itu melebar, tensi turun. Jadi disebut kita namanya vasodilatasi namanya. Jadi kalau nNOS meningkat di dalam pembuluh darah itu, endotelial dalam pembuluh darah itu akan melebar sehingga tekanan darah kita turun. Ini fungsinya. Jadi dia menyebabkan penurunan tekanan darah. Jadi itu yang kita harapkan ada di dalam kombinasi scopoletin dan acetoikosid. Scopoletin tadi ada di mengkudu, acetoikosid ada di pegagan. Nah, inilah yang kemudian yang kita hitung secara ilmiah kombinasi dari 4 senyawa empat bahan ini kita masukkan dalam ferric noni. Jadi kemudian tidak tiba-tiba kita masukkan, enggak. Jadi memang dalam ada dasar ilmiahnya kita kaji sehingga muncullah ferric noni ini. Kemudian dengan meningkatkan keseimbangan neurotransmitter, aktivitas sistem saraf simpatis, stresnya bisa ditekan, ya. Kemudian cemasnya bisa turun. Kemudian stimulasi berlebihan pada lambung itu bisa kita atasi. Berikutnya, antiinflamasi lambung, ya. Tadi saya sampaikan juga. Berikut kita lewati. Kemudian sinergi antara gula aren ini juga dalam mendukung regulasi glukosa dan sensitivitas insulin. Jadi gula aren ini dan mengkudu itu bisa meningkatkan aktivitas insulin. Jadi insulin itu bisa lebih aktif dengan kombinasi ini. Berikut. Nah, ini adalah untuk stroke, ya. Senyawa aktif dalam bahan herbal seperti pegagan, mengkudu bekerja melalui mekanisme neuroprotektif dan yang terintegrasi dalam penanganan stroke. Adanya acetoikosid dalam pegagan tadi dan madekosisasid, ya, pada pegagan berperan dalam melindungi sel saraf. Jadi dia memang melindungi sel saraf, kemudian menekan kerusakan pada sel saraf, kemudian juga meregenerasi, memperbaiki sel saraf. Jadi sel saraf itu diperbaiki lagi oleh dua kombinasi ini. Kemudian sementara itu scopoletin dan flavonoid memberikan efek antiinflamasi. Kemudian sinergi kedua bahan ini bekerja pada jadwal patofisiologi stroke, yaitu mengurangi inflamasi, stres oksidatif, dan gangguan sirkulasi, sehingga berpotensi mendukung proses pemulihan dan perlindungan fungsi otak secara optimal. Jadi kombinasi ferric noni ini kita buat nggak cuma bekerja di lambung saja, dia juga bekerja di otak. Ya, jadi sistem saraf diperbaiki, lambung yang diperbaiki. Jadi kalau di kimia fungsi masalah di lambung aja diperbaiki. Kalau kita nggak, ferric noni ini masalah di lambung, di otaknya kita perbaiki. Supaya apa? Supaya HPA-nya turun, GABA naik. Nanti ada GABA, ya. Jadi HPA itu adalah karena hipotalamus pituitary adrenal itu nanti itu karena stres meningkat, itu HPA naik. Nah, ini yang kemudian kita naikkan dengan GABA. GABA naik, HPA turun. Jadi kemudian nNOS-nya nanti akan naik. Nah, sehingga apa? Pembuluh darah melebar, kemudian jadi penyebab itu nggak cuma di lambung yang kita rubah, tetapi dari lambung kita perbaiki, di dalam otak kita juga perbaiki. Sehingga kombinasi itu yang kita perhitungkan dengan hati-hati sehingga ferric noni ini betul-betul berkhasiat. Berikutnya, untuk pegagan dan mengkudu untuk dukungan tidur alami. Nah, insomnia sering dipicu oleh stres dan kecemasan. Jadi insomnia itu karena stres dan cemas menyebabkan ketidakseimbangan neurotransmitter, GABA tadi sebutkan GABA, ya. Aktivasi berlebih, subuh stres HPA. Kalau tidak berlebih, HPA meningkat sehingga tubuh berada dalam kondisi tegang, sulit tidur. Jadi sulit tidur karena stres, HPA meningkat. Nah, di sini pegagan itu berperan sebagai adaptogen, yaitu alami itu membantu menurunkan kecemasan, menstabilkan sistem saraf. Kemudian dia sebagai sedatif, jadi sebagai penenang dia. Jadi pegagan ini juga sebagai penenang. Mengkudu juga sama. Mengkudu dengan scopoletin tadi mengontrol tadi serotonin. Serotonin itu apa? Kita jadi tenang, overthinking kita turun, ya, tenang, overthinking turun, sehingga kalau udah tenang, overthinking turun, tidurnya lebih nyenyak. Nah, ini fungsi dari tidur alami. Jadi meminum ferric noni ini tidurnya jauh lebih nyenyak dibandingkan tanpa meminum ferric noni. Berikutnya,
Sinergi Centella dan Morinda. Berikutnya adalah kombinasi pegagan dan Morinda ini menunjukkan mekanisme sinergi dalam modulasi hipertensi. Tadi kita sampaikan tadi ya. Nah, itu bukan ENOS ya. Di sini disebutkan bahwa mengkudu meningkatkan bioafinitas nitrik oksid melalui aktivasi jalur ENOS. Sinergi ini berkontribusi dalam meningkatkan vasodilatasi. Jadi kalau ENOS tadi naik, jadi HPA turun, ENOS naik, pembuluh darah melebar sehingga terjadi vasodilatasi. Tekanan darah akan turun, jadi hipertensi akan turun. Serta mencegah progresivitas kerusakan vaskular yang berhubungan dengan hipertensi dan risiko stroke. Jadi kalau ini kita konsumsi, risiko stroke turun. Oke, berikut. Nah, Ferritinone ini terisi untuk keseimbangan tubuh menyeluruh dari pikiran hingga kardiovaskular. Jadi inilah kemudian yang kita bahas tentang good dan brain axis tadi. Jadi kita membuat produk ini nggak cuma masalah lambung aja kita selesaikan, tapi masalah pemikiran, sedatif, orang yang stres, orang yang depresi, banyak pikiran, overthinking, kita turunkan dengan Ferritinone ini. Sehingga apa? Asam lambungnya turun, kemudian lambungnya diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, berarti akar masalahnya benar selesai, kan gitu kan. Jadi kalau kita nggak selesaikan akar masalahnya di lambungnya kita obati, penyebab di pikirannya tetap berjalan dengan begitu, ya pengobatannya lama. Nah, inilah kombinasi yang kita buat sehingga ini adalah sehingga berpotensi membantu pengelolaan hipertensi. Jadi Ferritinone itu membantu pengelolaan hipertensi, stroke, diabetes, kecemasan dan insomnia. Ini yang kita kombin dengan Ferritinone. Nah, kemudian ada beberapa testimoni berikut. Ini testimoni yang untuk yang minum Ferritinone, rasa ampek di sekitar ulu hati terasa berkurang. Setelah rutin minum pagi dan sore sehabis bangun tidur. Sekarang terasa enak dan gejala asam lambung naik tidak terasa lagi. Ini dari testimoni yang dikirimkan ke kita. Berikutnya ada lagi testimoni gula darah, diabetes. Next. Nah, ini gula darah. Alhamdulillah ngerasa enak. Mas Toto, nah itu Mas Toto nih, Mas Toto ya, enak. Sudah enak maintenance ya untuk gula normal. Jadi kelihatannya untuk gulanya udah normal. Jadi ini testimoni untuk gula darah. Kemudian ada lagi yang kita dari MD Elektronik ya, kadar gula darah puasa dipantau setiap pagi selama masa pengobatan sampai darah dan sebelum, saat, serta 4 dan 8 minggu setelah mulai konsumsi mengkudu itu hasilnya gula darahnya turun dan stabil. Jadi turun kemudian stabil, tidak turun terus, enggak. Turun sampai kondisi stabil, dia stabil, tidak turun terus. Itu bedanya herbal. Kalau di kimia kita kasih obat anti bunuh darah itu turun terus ya. Tapi dari herbal dia turun normal, sudah dia di normal aja deh. Itu bedanya herbal dibandingkan kimia. Oke, itu terima kasih. Terima kasih Pak sudah menyampaikan tentang Ferritinone.